Dulu awal diluncurkannya asuransi mikro itu memang kalau Mas Aris langsung nanya harga ya, memang waktu itu kebetulan saya ikut juga dalam tim di sana ya, pembentukannya. Itu nggak boleh lebih dari harga dua atau 3 bungkus rokok. Nah, jadi 2000 sekitar 2016 ya, 2016, jadi berarti harusnya rokok tuh maksimum ya 50.000, 100.000 gitu ya, paling Iya. maksimum. Dan Untuk itu 1 tahun 1 pertanggungan. tahun Pak. Dan itu pakai cap. Selamat malam pemirsa TV Asuransi, jumpa lagi dengan saya Ahmad Aris dalam program podcast TV Asuransi. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari MyPac yang juga aktif di Asosiasi Asuransi Umum sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional, Pak. Betul, ya? Pak. Bapak Hedi Pritasa yang sudah tidak asing lagi tentunya di industri perasuransian. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Dan topik kita malam ini ada sedikit bukan sedikit ya, tapi memang punya relevansi dengan kejadian yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Topik kita kali ini adalah membahas tentang pentingnya asuransi bencana. Nah, Pak Hedi Pritasa ini bekerja di MyPac sebagai Direktur Teknik, Pak, ya? Betul, Pak. Dan MyPac ini salah satu perusahaan reasuransi yang spesial case-nya adalah kebencanaan. Jadi memang ini sudah benar-benar ahlinya ahli gitu kan, terkait kebencanaan dan risiko-risikonya. Baik, kita sapa. Gimana Pak Hedi? Sehat, Pak? Selamat malam, Pak Aris. Alhamdulillah sehat. Siap, Pak. Gini, Pak, tentu kita sangat sedih, Pak, ya, melihat apa yang terjadi bencana di Cianjur. Dan korbannya cukup banyak ya, baik secara jiwa maupun material kan. Dan kalau nggak salah di pemberitaan juga sempat rame, ada angka-angka gitu. Nah, mungkin Pak Hedi di sini bisa menyampaikan sebenarnya kondisi bencana di sana di Cianjur itu khususnya itu dari sisi potensi kerugian dan lain-lain, dan terutama terkait asuransi seperti apa, Pak? Ya, makasih Pak Aris. Ya, pertama-tama kita ucapkan turut berduka cita ya terhadap korban peristiwa gempa Cianjur kemarin ya, minggu lalu, dan tentunya semoga dari sini banyak pembelajaran juga ke depannya dari sisi manajemen risiko kebencanaan secara holistik. Jadi memang seperti yang kita lihat di media, memang sudah ada angka-angka ya mengenai pemberitaan terkait dengan korban jiwa maupun juga tentunya kerugian material ya. Walaupun belum ada angka kerugian ekonomi ya. Jadi memang sehari setelah kejadian gempa Cianjur itu, perusahaan kami PT Reasuransi MyPac Indonesia seperti biasa memang memberikan surat edaran ya kepada perusahaan asuransi umum mengenai apakah mereka memang terdampak terutama kerugian atas peristiwa gempa Cianjur tersebut ya. Memang dalam beberapa hari ke depan setelahnya itu memang sudah ada beberapa laporan yang masuk ya. Jadi sebelum laporan itu masuk sebenarnya MyPac juga sudah melakukan pemodelan bencana ya mengenai dampak terhadap exposure dari gempa Cianjur ini, bagaimana dampaknya. Tapi sekali lagi mohon dipahami juga exposure adalah bukan nilai kerugian. Bukan economic loss, bukan, Pak, ya? Bukan juga insurance loss. Jadi itu hanya jumlah pertanggungan ya, nilai pertanggungan dari risiko yang ada terdampak peristiwa gempa Cianjur itu. Jadi hasil dari pemodelan bencana kita dengan MyPac Catastrophe Modeling atau MCM itu ada exposure senilai 1.601 triliun, Mas Aris ya. Itu yang terdampak pada MMI 3 sampai 7. Namun berdasarkan teori geologi juga yang bisa mengalami kerugian itu dari MMI 6 ke atas ya. Oh, yang benar-benar berpotensi rugi. Yes, betul. Seperti itu. Nah, dari hasil pemodelan kita juga exposure yang terdampak sekali lagi ya pada MMI 6 dan 7 itu
ada sekitar 38,4 triliun ya. Nah, itu terdiri dari sekitar 5.500 sekian risiko ya. Jadi 38 itu bukan insured loss ya Pak? Bukan economic loss, bukan juga insured loss. Hanya nilai pertanggungan yang ada pada daerah yang kemungkinan mengalami kerugian. Kerugian atau kerusakan ya? Betul. Jadi itu nanti harus dibuktikan juga dengan laporan-laporan yang masuk ya. Jadi hanya pemodelan sementara. Nah, pada posisi hari Jumat sore, kami sudah menerima 60 laporan klaim yang masuk dari beberapa perusahaan asuransi dengan total kerugian 100%-nya ya, itu 2,7 miliar. 2,7 miliar. Memang Mas Aris masih kecil ya, tapi juga memang dari 60 laporan yang masuk itu sekitar 23-nya masih bersifat notifikasi klaim atau to be advised ya. Belum tentu jadi klaim. Belum tentu jadi klaim atau bisa jadi setelah dapat angkanya barulah ada angka klaim. Jadi memang umumnya masih bergerak angka ini sekitar kurang lebih ya 1 bulan ke depan. Hal ini relevan karena setelah notifikasi klaim biasanya mereka akan menunjuk adjuster, loss adjuster untuk langsung menilai kerugian realnya. Ya, seperti itu. Pak, dari yang 60 tadi yang sudah terdata, itu bisa dirinci dari misalkan jenis bangunannya, misalkan rumah tinggal atau yang... Jadi memang di data kami sangat komplit ya, karena ini data dari perusahaan asuransi umum yang mensesikan risiko gempanya ke MyPark ya. Jadi kalau dilihat dari laporan yang masuk itu ada hotel ya, ada villa, apartemen, atau bank, atau kantor leasing, cabang ya, rumah sakit, juga showroom, gudang, pabrik, manufaktur, bengkel ya, dan restoran ya, seperti gerai-gerai restoran kecil. Dan yang menariknya dari 60 ini ternyata Mas Aris rumah tinggal nih laporan masuknya per Jumat minggu lalu baru 6. Baru 6 Pak. Ya padahal dari total 60 tadi. Dari total 60 yang masuk ke MyPark. Padahal kalau dari data BNPB itu sampai kemarin sore saya melihat ada 58.000 rumah yang rusak, meningkat terus itu jumlahnya. Pak, ini maksud saya bisa sesuatu yang menurut saya ironis Pak. Karena apa? Hampir semua kejadian gempa atau bencana itu kan biasanya yang terkena itu kan rumah tinggal Pak ya. Tapi kok ternyata data dari yang sejauh ini yang diterima oleh MyPark kok justru malah rumah tinggal itu yang berarti kan kalau yang mengajukan klaim itu berarti dia yang diasuransikan atau yang ditanggung asuransi. Artinya kan mayoritas rumah tinggal itu kemudian tidak diasuransikan. Nah ini seperti apa Pak? Bapak menjawab fenomena ini Pak. Jadi memang ini juga tidak lepas dari total penetrasi asuransi Indonesia ya. Umumnya juga di sektor umum juga kecil ya, Mas Aris. Kayaknya baru single digit, mungkin kisaran 3% ya. Ini beda dengan negara-negara yang maju lainnya yang double digit ya penetrasinya. Ini juga tercermin di data-data kita juga. Ataupun juga data-data kerugian akibat gempa lainnya. Sebelum ini juga kita masih ingat di tahun 2018 pada saat gempa Lombok terjadi itu yang banyak terkena itu sektor perumahan. Jadi banyak rumah-rumah tinggal daerah kawasan tersebut yang mengalami kerusakan akibat gempa Lombok ya. Dan memang mirisnya benar yang Mas Aris bilang bahwa sebagian besar tidak diasuransikan. Nah ini merupakan satu yang pemikiran atau terobosan yang harus dilakukan pemerintah terkait kebencanaan, karena kebencanaan ini menurut kami ya bukan hanya masalah pemerintah semata, tapi juga sektor swasta juga harus berperan dalam manajemen risiko kebencanaan gitu Mas Aris. Nah mungkin konkretnya yang kalau peran dari swasta itu seperti apa Pak yang Bapak maksud? Kalau pemerintah kan tentu dia punya instrumen APBN dan sampai sekarang yang mereka cover untuk kebencanaan itu baru aset-aset negara, aset-aset negara, sehingga
ketika terjadi bencana aset negara mengalami kerusakan itu sudah udah terinsured. wajar lah ya. Udah wajar. Nah, sementara untuk rumah-rumah tinggal warga yang notabene itu kan masyarakat kecil yang harus dilindungi oleh negara. Selama ini kan tentu kalau ada kerusakan dananya ditanggap darurat, Pak. Yang itu kan pasti fluktuatif gitu kan. Berbeda nanti kalau misalkan itu sudah diasuransikan. Nah, ini gimana Bapak menanggapi itu, Pak? Ya, ini bagus ya pemikiran Mas Aris. Jadi memang kalau mengenai perumahan itu dan juga kebencanaan merupakan risiko yang harus juga dipikirkan pemerintah ya. Dalam ini disebut sovereign risk ya, risiko pemerintah seperti juga kesehatan dan sebagainya. Jadi sebenarnya contohnya sudah banyak Mas Aris di beberapa negara lain yang memiliki profil risiko kebencanaan seperti Indonesia ya, kayak di Jepang atau di Taiwan dan Turki. Mereka juga punya skema asuransi bencana untuk rumah tinggal. Nah, skemanya melalui kerjasama pemerintah dan swasta. Dalam hal ini disebut PPP ya, Public Private Partnership. Jadi memang bisa berkolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Seperti sekarang di Indonesia udah ada contohnya ya. Contohnya konsorsium asuransi barang milik negara itu kan KBR. Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Dalam hal ini industri asuransi lah ya, yang tergabung di konsorsium tersebut. Seperti itu. Tapi untuk melangkah ke dari KBM aset milik negara yang sekarang memang sudah tinggal, ya. Kalau nggak salah juga aset milik barang milik negara juga masih banyak yang belum kan Pak ya, masih bertahap ya. Nah, bisa nggak nih kira-kira kan kalau nunggu aset barang milik negara selesai kan pasti lama. Sementara kan kalau kita lihat histori gitu, hampir tiap tahun tuh pasti selalu ada bencana ya. Selain gempa ya mungkin ada banjir, longsor dan lain-lain gitu. Nah, seperti apa urgensinya menurut Bapak? Ya, urgensinya sebenarnya sudah ada ya Mas Aris ya. Makanya tidak heran juga kalau di Undang-Undang Kebencanaan kita, Undang-Undang 24 penanggulangan bencana ya, manajemen kebencanaan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 itu juga didefinisikan apa itu bencana, berapa yang dimaksud bencana dan sebagainya. Contohnya dalam undang-undang tersebut ada 14 jenis bencana yang terdefinisi dalam undang-undang tersebut, yang dibagi dalam 3 klaster besar. Jadi risiko bencana alam, ya gempa, banjir, atau non alam seperti pandemi, itu ada juga. Dan juga risiko sosial, kerusuhan, dan juga kerusuhan sosial dan sebagainya. Jadi memang menandakan kita punya negara ini memang memiliki potensi kebencanaan yang tinggi dan besar dan banyak gitu ya. Sehingga pernah juga disebut sebagai supermarket bencana, tapi kemudian berubah menjadi julukannya ya laboratorium bencana. Mungkin lebih tepat di situ ya. Nah, memang terkait tersebut, jadi relevansinya harus segera ya, maksudnya. Namun saya memuji juga apa yang sudah dilakukan pemerintah ya. Jadi sekarang sudah ada program asuransi barang milik negara, dan kedepannya mereka memiliki juga program yang dinamakan DRFI ya, Disaster Risk Financing and Insurance. Itu terdiri dari beberapa program atau pilar ya, termasuk infrastruktur nantinya ya, kendaraan bermotor maupun juga rumah tinggal. Jadi mudah-mudahan program itu terlaksana ke depannya ya. Tinggal kapan ya Pak ya? Tinggal kapannya. Eksekusi ya. Memang kalau ABMN ini pelaksanaannya agak terhambat Pak Aris. Kenapa belum seluruh Indonesia? Karena kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Jadi pemerintah harus juga melakukan memilah-milah mengenai pembiayaan yang harus dikeluarkan ya terkait hal tersebut. Oke. Kalau bicara di tadi Bapak sampaikan kan yang masuk di MyPac ya, artinya kan ada istilahnya yang diretensi oleh perusahaan asuransi. Nah, di bencana itu sebenarnya yang diretensi itu seberapa besar Pak oleh perusahaan asuransi? Contohnya begini aja ya, kalau limit pensesian yang ke MyPac itu kan nggak 100% tentunya ya.
Itu untuk daerah Jawa bagian barat itu 10% maksimum 100 miliar per risiko. Di luar Jawa bagian barat itu 25% tetap maksimum 100 miliar per risiko. Nah, itu tentu banyak retensi yang lebih besar lagi jumlahnya di perusahaan asuransi umum. Ya. Jadi MyPac ini hanya gambaran dari banyaknya sesi risiko gempa bumi yang ada di MyPac. Jadi kalau dihitung dengan perhitungan terbalik, sebenarnya kita bisa dapat juga sih kerugian di seeding tersebut ya di perusahaan asuransi umum, Pak Saris. Jadi kalau tadi yang ke MyPac sekitar 2,7 yang data terakhir terbaru ya, itu datanya perusahaan asuransi umum. Yang disesikan di MyPac. Tapi kalau yang di reten sendiri, yang ini contohnya 2,7 ini kan punyanya perusahaan asuransi umum ya. Kalau di MyPac-nya sendiri 116 juta. Oh, dari 2,7 tadi. Punya seeding. Oh. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya yang ditanggung MyPac juga jauh lebih kecil sebenarnya. Jauh lebih kecil. Oke. Pak, kalau kita lihat dari sisi tadi tuh awareness masyarakat ya, literasi asuransi bencana, ini kan berarti kan menggambarkan ya satu, selain memang dari sisi regulasi pemerintahnya belum, tapi kan berarti kan dari sisi masyarakatnya juga lebih awam lagi terkait risiko bencana ini. Nah ini MyPac melihatnya seperti apa ke depan? Jadi gini ya, sebenarnya sejalan juga apa yang sudah dilakukan ya. oleh AAUI ya dan juga OJK ya, juga terkait dengan literasi asuransi ya ke masyarakat, kan sudah dilakukan tuh. Apakah itu ke masyarakat langsung atau juga ke dunia pendidikan seperti universitas dan sebagainya. Dan juga ini di luar lagi dari industri asuransi. Jadi seperti perusahaan-perusahaan besar juga punya program bagaimana mengedukasi masyarakat tentang kebencanaan. Di BNPB juga ada juga seperti itu. Di perusahaan-perusahaan besar juga ada juga pemahaman tentang kebencanaan. Nah, kalau MyPac sendiri memang itu menjadi satu program yang kita lakukan ya, rutin mengenai awareness kebencanaan ini. Contohnya ketika terjadi bencana gempa Jogja 2006, Mas Aris, itu kita melakukan awareness mengenai risiko kebencanaan dan asuransi di daerah Bantul, Jogja dan sekitarnya. Kita 3 bulan ada di sana, kerjasama dengan para dosen di daerah Jawa Tengah ya, dan juga ibu-ibu PKK dan Sekda Bantul ya. 3 bulan kami ada di sana. Kita mengedukasi kebencanaan itu terhadap 284 dusun yang ada di daerah Bantul. Seperti itu. Efeknya seperti apa, Pak? Setelah kan biasanya kan harusnya kan ketika udah kejadian, terus kemudian dilakukan edukasi, awareness. Idealnya kan ada kesadaran untuk beli polis asuransi, entah properti atau apa yang punya benefit kerusakan akibat bencana. Nah ini realitanya seperti apa? Ya, kalau dari situ, baik itu di gempa Jogja ya, sama juga Lombok. Belum Lombok, tapi di gempa Pariaman 2009 dan Lombok itu setahun atau berapa bulan setelah kejadian tersebut meningkat tuh Pak penetrasi asuransi gempanya di wilayah tersebut. Di wilayah tersebut kita lihat 1-2 tahun meningkat. Tapi sayangnya data statistik kita juga menunjukkan tidak sustainable ya. Jadi 2-3 tahun kemudian sejak kejadian 1 tahun meningkat, tahun ketiga itu agak menurun lagi. Seperti itu. Atau mungkin karena dirasa, kemarin pakai asuransi nggak ada bencana. Banyak faktor sih terkait itu ya. Pertama juga kebanyakan ya ngomong ininya ya, directnya langsungnya kalau belum terkena bencana mungkin belum begitu tahu manfaatnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat biasanya kan kejadian bencana itu di daerah-daerah
bisa dibilang terpencil ya, kalau daerah pegunungan gitu-gitu kan, yang memang secara kontur tuh sangat riskan. Nah itu kan pasti dari sisi pendapatan, daya beli, ekonomi itu kan pasti ya kalau untuk mikir beli asuransi ya mungkin butuh mikir Pak. dulu ya. Mungkin butuh, tapi kan dibanding buat beli asuransi ya saya kebutuhan pokok dulu gitu. Apakah itu juga salah satu yang mempengaruhi Pak? Memang iya, itu salah satu Mas Aris faktor juga kenapa penetrasi asuransi bencana ya untuk sektor rumah tinggal itu agak idle, agak nggak besar lah ya kalau kami bisa bilang. Nah sebenarnya di industri asuransi pun sudah ada way out-nya, jalannya, yaitu dengan adanya produk asuransi mikro. Oke. Sebenarnya 2016 itu kan lahirnya asuransi mikro ya, di mana prinsipnya itu smash kan, sederhana, mudah didapat, lalu harganya ekonomis dan segera dalam hal pembayaran. Jadi sebenarnya sudah ada juga sih seperti itu. Hanya awareness-nya. Berapa Pak kalau yang asuransi mikro itu misalkan untuk polis? Berarti kan dia masuknya ke properti Pak ya? Masuk ke properti. Nah, itu berapa Pak kalau yang kita pakai yang micro insurance tadi? Jadi dulu awal diluncurkannya asuransi mikro itu memang kalau Mas Aris langsung nanya harga ya, memang waktu itu kebetulan saya ikut juga dalam tim di sana ya, pembentukannya. Itu nggak boleh lebih dari harga dua atau 3 bungkus rokok. Nah, jadi 2000 sekitar 2016 ya. 2016, jadi harusnya tuh, maksimum ya 50.000, 100.000 gitu ya, paling maksimum. Dan untuk itu 1 tahun pertanggungan. 1 tahun Pak. Dan itu pakai kayak prepaid card ya. Jadi scratch didaftarkan ini ada. Sebenarnya itu udah juga salah satu solusi. Tapi kenapa nggak berjalan Pak? Yaitu lagi-lagi awareness ya. Kedua, sustainability-nya juga Mas Aris. Karena saya rasa ini banyak faktor ya. Kalau saya lihat juga dari sisi praktisi, mereka juga kan business oriented. Ya. Melihat risiko asuransi mikro itu kan kecil ya. Preminya kecil, tapi risiko besar. Risiko besar ya pasti. Nah, mereka juga mungkin mempertimbangkan hal itu. Jadi kalau dari ini saya pendapat bagusnya memang asuransi mikro itu rada-rada diharuskan ya. Diwajibkan dalam arti mungkin juga dari regulator. Ada subsidi juga Pak. Regulator harus, perusahaan asuransi harus wajib mengeluarkan produk itu. Produk asuransi mikro. Lalu juga mungkin juga di pemerintahan juga harus memberikan CSR untuk membelikan ya. Kayak semacam subsidi silang gitu Pak ya. Perusahaan besar yang manufaktur besar dia beliin sejumlah asuransi mikro, dia bagikan dalam bentuk CSR-nya itu dibanding nunggu bencana baru mereka CSR. Jadi yang tadi saya bilang masalah kebencanaan ini everybody business lah ya. Menarik, jadi Pak. Harus semua terlibat. Iya. Jadi jangan actionnya setelah bencana ya. Tapi udah telat. Iya benar. Karena kan dari teori kebencanaan aja kan ada 3 tahapan ya, mitigasi, lalu tanggap darurat dan rehab rekon, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi ya mainnya di situ sih Pak, siklusnya. Oke. Harusnya kalau misalkan sudah terinsured, minimal di tanggap darurat rehab rekonnya agak berkurang bebannya. Beban finansialnya. Baik orangnya maupun dari pemerintah. Betul. Karena kalau kita lihat kan pasti setiap ada bencana pemerintah juga yang ngeluarin duit. Iya, karena kan memang ya pemerintah wajib dong melindungi tumpah darah Indonesia dalam ini kan. Jadi yang saya bilang masalah semua bencana. Tapi juga dari sisi best practice maupun contohnya sebenarnya di negara lain sudah ada ya. Jadi bukan barang yang baru sih bagi Indonesia yang memang memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, Mas Aris. Berarti kalau harus dia disisipkan di kayak TPL ya untuk kendaraan bermotor itu kan di Undang-Undang Daerah aja Pak ya kalau nggak salah ya. Ada kewajibannya. Nah, berarti ini kewajiban misalkan atau mandatori untuk mempunyai asuransi buat rumah tinggal ya. Iya, rumah tinggal itu bencana untuk rumah tinggal. Dimasukin ke undang-undang kebencanaan gitu, Pak. Bisa, itu kan dari sisi regulasi law-nya ya, underlying law-nya bagaimana dimasukkan ke
undang-undang atau peraturan pemerintah, namun nanti pelaksananya bisa saja misalnya sekaligus untuk bayar PBB 1 tahun, Iya, benar. atau misalnya PAM air, ya seperti itu mungkin bisa dicicil apa. Jadi sebenarnya mekanismenya sudah ada pemikiran-pemikiran yang bisa Masuk juga komponen sekaligus. tadi PBB sebenarnya juga lebih pas Pak ya. Bisa Karena kan seperti masyarakat walaupun dia kecil gitu kan, menengah ke bawah, tapi kan ketika urusan bayar PBB, saya pikir Kewajiban. mereka udah bayar gitu, pasti Kewajiban bayar gitu kan. sebagai, Dan pajak. kalau itu asuransi ada masuk komponen di situ, ya paling kan kalau setahun 50 ya paling nambah 50.000 kan Pak ya. Betul, tidak kerasa. Tidak relatif. kerasa gitu. Dan itu pasti mereka akan punya polis gitu. Saya rasa itu salah satu mekanisme yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Tinggal political will-nya. Betul, itu kan yang paling penting juga ya. Mendasar. Jangan sampai nanti ketika pejabatnya berganti, selesailah programnya gitu. Itu yang Nah, kita khawatir. Bapak kan juga aktif di AUI Pak ya. Artinya kan AUI ini kan sebagai rumah bagi industri asuransi umum. Ketika memang mereka ada usulan atau masukan ke stakeholder pemerintah melalui ini. Nah, di AUI sendiri ini diskusinya seperti apa Pak terkait asuransi kebencanaan ini? Ya, sebenarnya di AUI sendiri sama ya. Mereka juga memikirkan mengenai kebencanaan itu, baik untuk perusahaan reasuransi yang khusus seperti ke MyPac ya, karena AUI menugaskan juga MyPac fokus juga mengenai hal kebencanaan, misalnya data terkait juga klaim dan sebagainya. Dan juga di bidang lain juga sebenarnya dibahas juga ya. Hanya kan di sana juga ada Departemen Asuransi Mikro ya, bagaimana memikirkan produk kebencanaan dalam produk asuransi mikro, lalu juga bagaimana program reasuransi untuk bencana ya, katastrof yang ada juga di bidang di komite teknik di AUI. Jadi sebenarnya banyak inisiatif yang sudah dilakukan. Dan itu sudah disampaikan ke pemerintah? Ya sudah, karena kan juga AUI ini jadi juga partner ya, partner pemerintah ya. Misalnya kita juga kadang diundang oleh Kadin misalnya terkait dengan proteksi untuk asuransi untuk UMKM gitu ya, atau juga OJK ya ingin tahu tentang misalnya klaim yang ada seperti gempa Cianjur dan sebagainya sih masalah. Jadi sudah banyak sih sebenarnya. Oke. Nah Pak, tadi kan kita bicara soal premi, soal polis. Nah sebenarnya dari sisi klaimnya sendiri ini gimana sih Pak? Sulit atau gampang atau gimana? Karena kan tadi Bapak bilang kan ketika data udah masuk nanti adjuster turun, artinya kan ada proses verifikasi dan lain-lain gitu kan. Nah sebenarnya gimana Pak proses klaim asuransi bencana itu berapa lama Pak? Dan rumit nggak gitu? Ya. Makasih Mas. Jadi menarik pertanyaannya. Jadi terkait seperti itu berapa lama akan sangat tergantung dari extent atau luasnya kerusakan yang terjadi ya. Kalau sederhana sebenarnya nggak sulit ya. Kalau sederhana, contoh sederhana itu bangunan misalnya ruko lah ya, ruko yang cuma 2-3 lantai, misalnya runtuh total, itu cepat untuk melakukan assessment claim-nya. Tapi itu ketika itu pabrik, hotel, atau juga gedung pemerintah, itu di mana banyak kan ya elemen-elemen dari unsur bangunannya itu tentu perlu verifikasi lebih lanjut. Jadi memang amat tergantung dari extent atau luasnya kerugiannya Mas Haris. Seperti itu. Tapi sekitar paling lama paling berapa bulan, paling cepat berapa bulan? Dulu aja pernah kita dalam waktu nggak nyampe 1 bulan sudah bisa, udah dibayar. Karena dia lengkap, laporan masuk, rubuh, ini dari MyPac ya, kacamata MyPac, lalu sekian kerugiannya, kita cek data-data yang ada, kita kirimkan siap bayar, kita bayar nggak nyampe 1 bulan. Itu kalau kasus yang sederhana. Tapi ada yang memang lama ya, karena perlu verifikasi. Itu sih. Contohnya juga pada waktu kejadian gempa Palu gitu. Itu lama karena jenis bencananya kan nggak cuma gempa Pak.
tapi juga ada tsunami, ada likuifaksi, Oh iya. ada juga daerah tersebut masih disterilisasi, Disterilisasi. Jadi belum bisa sehingga masuk, belum ya? bisa masuk nih adjuster perusahaan penilai kerugian, Iya, iya. sehingga akhirnya perlu beberapa waktu sebelum masuk. Oke. Seperti itu sih. Oke. Pak, kalau sekarang berarti semuanya itu berbasisnya indemnity, Pak ya? Yes, indemnity. Kalau kita misalkan kan bicara ada juga parametrik ya. Nah ini memungkinkan nggak Pak di Indonesia? Ya. Dan potensi mungkin dari sisi pelaku asuransi seperti apa? Pak? Jadi parametrik ini memang mulai juga dikenal oleh industri ya. Sebenarnya sudah lama ya, tapi mulai agak banyak dibahas dalam beberapa tahun belakangan ya Mas Aris ya. Dan memang pendekatannya agak beda dengan indemnity ya. Iya, kalau betul. indemnity kan ada penilaian. Iya. Kalau ini adalah bagaimana kerugian itu dapat mencapai parameter yang ditentukan. Iya, iya. Misalnya contoh gempa hanya akan dibayar misalnya ketika Berapa skala Richternya minimum 5. Kedalamannya harus di bawah 40 km. Nah, kalau parameter itu tercapai ya dibayar. Walaupun nggak rusak. Walaupun nggak rusak ya. Okay. Tapi hal ini sebenarnya lebih ideal kalau untuk risiko yang bersifat homogen. Kayak rumah tinggal ya. Rumah tinggal kan rata-rata nggak nyampe berapa lantai ya, mungkin 2-3 itu kan kita bilang homogen. Banyak yang menyeluruh di satu daerah sehingga jadi lebih mudah dalam mengakses dengan pendekatan parametrik ya. Idealnya seperti itu. Itu berarti kalau parametrik itu kan tadi ada skala yang ditentukan untuk kalau gempa ya. Kalau gempa. Nah, berarti untuk pembayaran klaimnya itu untuk sum insured-nya gimana Pak penentuannya? Kan berarti kan bukan dari kerugiannya kan? Jadi nanti tetap berbasis atas nilai pertanggungan atau total sum insured. Tapi nanti pada saat parameter terpenuhi, misalnya kalau 5 sampai 6 skala Richter bayarnya mungkin 50%-nya. Kalau skala Richternya di atas 6 sampai 7, 75%-nya. Gitu. Jadi memang harus ada scale basisnya. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk. Nggak satu patokan. Nggak satu opsi, tapi ada beberapa. Tapi kira-kira bisa dipraktekkan nggak Pak Din? Bisa Pak, karena itu juga common ya di negara-negara lain juga yang terutama mungkin terkait asuransi rumah tinggal. Karena kan yang tadi saya sampaikan dia risikonya bersifat homogen ya. Rumah itu kan bukan buat usaha, bukan buat pabrik, itu kan homogen ya. Mungkin nggak lebih dari 3 lantai. Juga apalagi kalau kompleks perumahan kurang lebih sama. Nah, itu homogen jadi kan daerahnya situ. Siap. Oke, Pak, ini kita coba nyebrang lagi ke region, ke kawasan Pak. Kan kalau Indonesia kan tingkat kerawanannya bisa dibilang cukup tinggi. Nah, sementara kalau di ASEAN sendiri ini seperti apa? Dan kalau kita bicara penetrasinya juga perbandingannya dengan Indonesia seperti apa? Ya, berangkat dari penetrasinya aja sebenarnya penetrasi asuransi ya masih juga agak rendah juga di kawasan ASEAN, tapi angka mereka lebih tinggi kalau saya lihatnya. Misalnya kita di X, dia bisa X+2 atau apa. Jadi mereka relatif dari penetrasi asuransinya lebih tinggi ya, kecuali beberapa negara mungkin seperti Vietnam gitu ya. Namun kalau dari profil kebencanaan dari 10 negara ASEAN itu memiliki kekhasan masing-masing, Mas Aris. Ya. Kalau kita kan banyak tadi yang saya sebutkan, ada 14 jenis bencana ya berdasarkan Undang-Undang 24 2007. Tapi kalau dari negara ASEAN 9 negara ASEAN lainnya memang beragam ya. Contohnya Thailand itu banjir lah ya profilnya yang perlu diwaspadai. Memang ada gempa tapi nggak banyak. Malaysia juga banjir dia sangat rawan juga terhadap banjir ya. Juga beberapa negara lain demikian angin ya, topang ya. Terutama kalau Filipina ini agak banyak. Dia juga gempa
dia juga ada banjirnya, juga ada juga typhoon. Oh, di typhoon. Jadi mereka juga punya di RFA-nya alam mereka lah ya, yang cukup lengkap sebenarnya di Filipina sih ya. Di mereka juga ingin Itu by government, Pak? Iya, harusnya bentuknya sama sih Pak. Kalau untuk asuransi bencana yang bercakupannya sovereign risk nasional itu pasti melibatkan pemerintah. Karena urusannya nggak cuma swasta juga, tapi pemerintah juga. Seperti itu. Karena tetap aja kalau rusak yang bertanggung jawab untuk benerin pemerintah. Ya. Karena dia ya wajib melindungi masyarakat gitu kan, sebagai entitas negara. Oke. Kalau kita sebenarnya kan kalau bicara gap asuransi kerugian ini kan sebenarnya di luar negeri juga gapnya juga masih tinggi Pak ya, terkait katastrofi itu kan. Kenapa ini bisa terjadi Pak? Padahal kan kalau kita bicara risiko paling dekat kan ya pasti risiko bencana gitu kan Pak. Jadi memang kalau di sana juga sama ya, karena terkait bencana ini gapnya kan nggak sebesar di kita sih ya, karena mereka sudah sangat aware pentingnya asuransi ya. Jadi satu rumah aja sudah punya beberapa produk asuransi bencana, misalnya gempa, banjir, asuransi jiwa, mungkin ada kredit, pendidikan, sebagainya. Jadi tetap sih ada gap ya, karena tidak semua yang bersifat bencana itu juga wajib sekali ya. Jadi memang dipilah-pilah kan kalau dari sisi manajemen risiko mana yang memang harus ditransfer. Nah seperti itu. Kan di kita juga dari 14-nya tidak semua di cover. Hanya bencana yang memang bersifat high severity, low frequency seperti gempa ini yang. Karena kalau high frekuensi juga bisa jebol nanti. Iya. Jadi memang harus ada risk treatment dalam hal ini. Betul Pak. Menarik sekali nih Pak perbincangan kita malam ini. Cuman waktu kita juga terbatas. Bapak ada meeting lain gitu sehingga yang harus mengharuskan kita mengakhiri. Sebelum kita akhiri Pak, ada closing statement mungkin Pak yang ingin disampaikan. Ya, makasih Mas Aris. Ya, pertama-tama juga tadi sebagai closing statement yang saya tadi sampaikan di awal, turut berduka ya terhadap korban gempa Cianjur kemarin ya. Jadi angkanya jadi makin meningkat ya, korban tewas dan juga rumah yang rusak ya, atau beberapa bangunan yang rusak juga. Tentunya kami dari industri asuransi berharap juga ini menjadi pembelajaran juga untuk semua pihak ya, bagi juga pemerintah dan juga sektor swasta seperti asuransi ini, bagaimana kita sebenarnya bisa berkolaborasi untuk melakukan manajemen risiko yang lebih baik ya dalam menangani kebencanaan. Mungkin juga bisa dengan memikirkan bagaimana pentingnya asuransi rumah tinggal ya, karena tentunya dari data statistik yang ada baik di MyPac atau tingkat nasional itu juga memang dan tingkat global malah ya Mas Hafiz, memang rumah tinggal yang ini paling terdampak ya. Jadi ini harus pemikiran bersama lah untuk kedepannya. Itu Pak. Terima kasih Pak Edi atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan bincang-bincang singkat kita ini bisa menyadarkan kita semua akan pentingnya memiliki asuransi yang memproteksi ya terkait kerugian akibat bencana gitu. Karena bencana itu memang datang tanpa kita harapkan, tapi begitu datang ya pasti akan ada yang kehilangan, baik kehilangan mungkin keluarga maupun kehilangan harta bendanya, sehingga mungkin kita bisa belajar banyak dari kejadian-kejadian bencana di Republik ini, sehingga semua masyarakat lebih sadar lagi untuk memiliki asuransi, dan tentunya pemerintah segera mempercepat program asuransi untuk rumah tinggal khususnya Pak ya. Jadi tidak hanya barang milik negara tapi juga asuransi rumah tinggal, karena itu yang sebenarnya menjadi tugas dari sebuah pemerintahan gitu Pak. Baik, demikian bincang-bincang kita saya akhiri. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan sampai ketemu di acara podcast berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Siap.